Selamat malam semuanya. Ini dari Money Tree Indonesia. Dan sesuai dengan voting yang saya lakukan sekitar beberapa jam yang lalu, ternyata lebih dari 90% menginginkan adanya review laporan keuangan kuartal 3 dari Gajah Tunggal. Per sekarang jam 22:32 tanggal 9 Januari, sekitar 91% menjawab untuk boleh di review. Oke. Gajah Tunggal perusahaan ban yang dengan utilisasi atau jumlah produksi atau kapasitas yang terbesar di Indonesia, perusahaan lokal, perusahaan private, perusahaan nasional yang dimiliki oleh orang Indonesia. Akhir-akhir ini, sekitar 2 hari terakhir ini, bisa dikatakan cukup fenomenal ya. Beberapa orang yang ngerasa fundamentalis kebingungan karena tiba-tiba nama Pak Lo Keng Hong, investor Indonesia yang dikenal sebagai dengan julukan Warren Buffett Indonesia, mempunyai saham sekitar 5% lebih di perusahaan ini. Yang mengganggu adalah perusahaan ini sebenarnya perusahaan yang bisa dikatakan kurang konsisten mencetak laba. Jadi beberapa grup di Telegram ya mereka berargumen di situ. Tetapi posisi saya bukan untuk argumen, kita untuk saling sharing aja, terutama selama ini biasanya saya kan sharing menggunakan Instagram. Saya edit, saya potong dan saya jelaskan cara saya membaca laporan keuangan step by stepnya. Sehingga semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian dan juga untuk saya juga sebagai pengingat kembali. Jadi Gajah Tunggal ini pemilik perusahaannya itu dulu dimiliki oleh keluarga Samsul Nur Salim. Tetapi kali ini kita udah melihat mungkin dari pihak owner udah mulai menyamarkan, jangan namanya sendiri atau nama perusahaan Indonesia, tapi dia menggunakan Denham Pte Ltd. Oke, memegang sekitar 49,51%. Jadi ownernya masih sama, kulitnya saja yang berbeda. Di sini juga ada Michelin sekitar 10%. Michelin perusahaan global untuk manufaktur ban ya. Bisa dikatakan investasi juga 10% di Gajah Tunggal. Di sini belum ada nama Pak Lo Keng Hong. Mungkin nanti di pencatatan akhir tahun 2020 atau mungkin nanti di kuartal 1 2021 udah ada nama Pak Lo Keng Hong. Karena biasa jika pemilik lebih dari 5% selain direksi dia harus mencatatkan diri di bagian section modal saham ini. Oke, step yang saya lakukan biasanya adalah saya ngelihat dari income statement dulu. Karena dari situ yang kita bisa lihat cash, apa yang mengenerate cash dari perusahaan ini, aset apa yang bisa menghasilkan cash. Jadi saya minta maaf terlebih dahulu jika bahasanya nyampur-nyampur ya. Kadang-kadang saya bisa pakai bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Indonesia karena beberapa waktu yang lalu masih belajarnya pakai bahasa Inggris dari website seperti Investopedia. Jadi sekarang saya akan mulai dari penjualan bersih. Penjualan bersih di kuartal 3 tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 19,43%. Jadi caranya saya adalah saya cuma meng-compare aja ini. Ini yang pertama dulu. Lalu saya compare yang kedua yaitu biasa untuk mengenerate penjualan pasti juga dia ada modal atau bebannya. Kadang-kadang ada yang bilangnya harga pokok penjualan atau HPP. Jadi tergantung dari perusahaan sendiri, beban pokok
penjualan ini mengalami penurunan lebih besar lagi, sekitar 21,37%. Jadi jika saya menghitung penjualan dikurangi dengan beban, maka akan mendapatkan laba kotor. Nah, laba kotornya ini juga mengalami penurunan, cuma tidak sesignifikan yang terjadi di sebelumnya. Nah, jadi setelah saya melihat, saya menghitung penurunan atau kenaikan yang terjadi, saya akan melangkah ke bagian sini. Sebelum saya turun ke bawah ke beban penjualan dan lain-lain, saya akan baca terlebih dahulu pos 30 dan pos 31. Oke, saya ulangin. Jika saya udah membaca sampai bagian di sini, saya akan kerjakan bagian ini terlebih dahulu. Sehingga sekarang kita udah tahu laba kotornya turun, maka kita akan cek ke bagian penjualan. Oke. Di sini kita bisa lihat perusahaan Gajah Tunggal dalam mengenerate income, dia tergantung dari dua bagian. Dia ada yang pihak berelasi atau pihak third party. Dari pihak berelasi sendiri ini dibagi dua menjadi lokal dan ekspor. Begitu juga yang di pihak third party, lokal dan ekspor. Income-nya sendiri turun sebesar 19,43%, tetapi yang saya pengen tahu sebenarnya pihak relasi ini berapa persen. Pihak relasi ini dibandingkan dengan sini, ini berapa persen. Setelah dihitung ternyata ini mencapai 20,27%. Sedangkan third party lebih besar, 79,73%. Nah, jadi dengan seperti ini kita mengetahui bahwa satu perusahaan ini income-nya itu berasal dari pihak internalnya sendiri atau pihak luar. Nah, terlihat di sini pihak luar itu sangat mendominasi sampai 79,73%. Oke, setelah itu nextnya adalah saya mau tahu juga sesungguhnya pihak berelasi ini antara tahun 2020 dengan tahun 2019 ini mengalami penurunan tidak. Ternyata ini mengalami penurunan sebesar 4,53%. Begitu juga di bagian third party, ini turunnya lebih dalam. Udah memegang yang paling besar porsinya dan dia turun lebih dalam, 22,52%. Jadi cukup membahayakan seandainya turunnya signifikan seperti itu. Oke. Dari sini nextnya adalah saya pengen tahu untuk pihak berelasi tetapi yang bagian lokal itu memegang berapa persen. Setelah saya hitung hanya 0,02%. Berarti secara otomatis perusahaan banyak melakukan ekspor untuk relasi itu sebesar 20,25%. Memang kita ketahui sekitar beberapa tahun terakhir, terutama ketika perang dagang ini, GT China banyak memberikan order ke GT Indonesia untuk melakukan ekspor ke Amerika. Jadi ini salah satunya yang kita bisa lihat tercermin di laporan keuangan. Nah, sedangkan untuk third party lokalnya itu cukup besar, 61,13%. Sedangkan ekspornya hanya 18,60%. Nah, setelah ini saya nextnya akan lanjut di halaman berikutnya. Ada penjualan, ada juga beban. Nah, beban pokok ini biasanya saya nggak terlalu banyak
cross check, tapi yang penting saya tahu adalah ketika di manufaktur dia itu ada barang yang siap diproduksi atau bahan baku. Beban bahan baku ini bisa kita lihat di sini. Saya selalu compare-nya dengan sampai di biaya produksi terlebih dahulu. Karena bagian di bawah ini adalah yang sudah jadi. Lebih ke persediaan yang sudah jadi. Jadi saya compare terlebih dahulu bahan baku dibandingkan biaya produksi itu ternyata mencapai 57,22%. Artinya, seandainya raw material ini naik, biayanya ini akan mengganggu, akan sangat buruk untuk perusahaan ya. Buruk ke perusahaan. Kalau seandainya raw-nya turun, bagus untuk ke perusahaan ini, perusahaannya Gajah Tunggal. Oke. Oke, next. Setelah saya mengetahui beban pokok penjualan, laba kotor juga kita udah tahu, maka kita bisa balik lagi ke halaman 3. Kita lanjut ke sini. Kita bisa lanjutkan ke bagian ini. Sebelum mencapai ke laba atau rugi sebelum pajak, maka dia harus melalui proses, yaitu pengurangan dari biaya marketing. Nah, itu biasa juga ada di sini, ada umum dan administrasi. Biasa ada plus minus, keuangan, selisih kurs, dan biasa ada investasi. Plus minus dari investasi atau anak usaha, dan yang terakhir adalah plus minus dari lain-lain. Jadi kita melihat di sini dulu. Poin yang pertama adalah marketing. Oke. Karena marketing ini ada PSBB, maka otomatis ada penurunan biaya penjualan terutama di penggajian. Nah, biaya penjualan ini atau marketing ini turun sebesar 28,84% hitungan dari sini. Jadi beban di tahun 2020 kuartal 3 dikurangin dengan beban di tahun lalu di kuartal 3 2020 dikurangi dengan 2019 dibagi dengan 2019, itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu ingat pos 32, nanti kita akan lihat kembali pos ini. Sekarang masuk ke umum dan administrasi. Umum dan administrasi biasanya untuk back office atau biaya-biaya yang operasional. Listrik biasa masuk di situ. Listrik untuk pemakaian kantor ya, bukan untuk pemakaian produksi. Dia akan masuk ke umum dan administratif. Di sini terlihat hanya turun sebesar 3,19%. Nggak terlalu besar karena biaya perusahaan kantor akan tetap jalan. Lalu di sini ada beban bunga. Karena perusahaan ini meminjam banyak dari obligasi maupun bank, mungkin juga ada institusi yang lain, sehingga bunga tetap harus dibayarkan. Dan di sini kelihatan beban bunganya itu turun lumayan banyak, 12,87%.
Oke. Sedangkan untuk selisih kurs ini sangat buruk ya. Bisa dikatakan rugi selisih kurs saja hampir 400%, tepatnya di 363,11%. Jadi perusahaan mengalami rugi kurs. Entahlah dia beli barangnya menggunakan kurs yang lumayan tinggi dan terpaksa harus menjual ke kurs lokal atau Indonesia ketika dia harus berdagang ke customernya atau dia udah dikontrak. Berbeda dengan komoditi ya. Kalau komoditi pendapatan dolar, expenses rupiah. Bisa dikatakan Gajah Tunggal kebanyakan pendapatannya rupiah, expensesnya dolar. Jadi sulit untungnya. Bisa dikatakan bisnis seperti ini. Karena sangat bergantung pada US dollar. Oke, kita next. Plus minus dari investasi asosiasi atau anak usaha. Di sini masih tetap mengalami kerugian. Dia karena bertambah kerugiannya itu sebesar 11,40%. Nah sekarang pendapatan bunga, karena perusahaan punya cash yang mungkin nganggur, jadi dia sekolahkan cash itu mungkin di deposito atau yang lain-lain, dan dia cenderung stabil, naiknya pun hanya dikit, 0,18%, jadi nggak terlalu ngaruh. Yang lumayan signifikan adalah dari pos lain-lain ini ada keuntungan yang naik sebesar 1.523,46%. Ini cukup mengagetkan, tinggal kita lihat aja nanti di posisi pos 35. Sekarang kita mulai dari pos 32 dulu sampai akhirnya ke pos 35. Oke. Tadi lanjutkan lagi di sini pos 32 itu mengacu untuk beban marketing. Kita tahu PSBB tidak terlalu banyak aktivitas penjualan, terutama untuk manufaktur non esensial, non kesehatan. Jadi dia akan pasti turun beban marketingnya. Di sini kita bisa lihat transportasi turun, berarti pengiriman turun, karyawan itu nggak terlalu banyak pergi ke customer, ya ini otomatis turun, tapi gaji cenderung stabil. Lalu iklan promosi, tidak ada pameran, tidak ada pengeluaran. Yang lumayan cukup besar impact-nya itu adalah penurunan di insentif sebesar 140 miliar menurun expenses-nya itu, which is itu save money. Lantas kita sekarang next ke beban umum dan administrasi. Oke. Beban umum dan administrasi cenderung stabil, turun pun hanya turun cuma 3,19%, gaji nggak turun banyak, penyusutan ya naik dikit lah, penyusutan standar itu naik, tetapi yang lainnya beban kantor segala macam nggak terlalu turun banyak. Sekarang kita next ke beban bunga. Beban bunganya turun karena ada penurunan di beban bunga dan keuangan untuk bunga bank jangka panjang dan sedikit untuk yang jangka pendek.
Obligasi sedikit cenderung naik, jadi kalau di plus minus tetap aja dia turunnya lumayan banyak, 12%. Oke. Nah, kalau untuk selisih kurs, ya itu resiko dari perusahaannya. Dia harus menghitung dalam bentuk dolar. Dia beli dalam dolar, dia jual dalam rupiah. Kalau kurs turun, celaka. Kehilangan uang jadinya. Itu resiko importir juga seperti itu. Katakan seperti lautan luas, itu salah satunya. Erafone juga seperti itu, beli dolar, jual rupiah. United Tractor, beli dolar, jual rupiah. Hexindo, beli dolar, jual rupiah. Ya, itulah yang kadang-kadang tantangannya jadi importir. Oke, karena di sini nggak terlalu banyak dijabarkan, kita next ke yang lain-lain. Yang lain-lain ini kita bisa lihat di sini ada penjualan scrap. Biasanya di pabrik ban itu pasti ada waste-nya. Waste-nya itu dijual sehingga ada, ya lumayan lah dapat uang kembali. Yang sesungguhnya yang bikin meledak itu adalah ini, keuntungan atas instrumen derivatif. Kalau saya lihat di catatan 23 ini lebih ke untuk call spread atau ya satu opsi lah hedging dari perusahaan ini. Jadi dia anggap itu sebagai keuntungan. Tapi seandainya saya take off ini, ya berarti dia harus kurangin 51, berarti tinggal 11M. Kurang lebih tinggal 11M, oke? Kalau seandainya dia tinggal 11M, maka ruginya perusahaan akan lebih besar lagi. Nanti kita akan balik lagi ke income statement untuk menjelaskan. Jadi tolong diingat aja, di sini ada 51 miliar. Kalau saya take out ini juga, maka perusahaan itu sesungguhnya lebih ruginya banyak. Nah, sekarang setelah sampai di posisi di sini, saya akan balik lagi ke income statement karena di situ kita akan mulai melihat di sini profit or loss before tax, sebelum pajak ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau seandainya saya kurangin 51 di sini, saya tambahkan minus 51 dan di sini saya kurangin 22 tadi. Nah, itu sebenarnya perusahaan itu ada bayangan dia ruginya tuh sebenarnya berapa kalau tanpa bantuan hedging itu. Tetapi dalam case ini kita udah lihat aja, perusahaan seperti Gajah Tunggal pada periode berjalan dia mengalami kerugian 104 miliar di kuartal 3 jika dibandingkan dengan kuartal ketiga di tahun 2019, perusahaan masih mengalami keuntungan sebesar 139 miliar. Nah, setelah di sini saya suka ngelihatnya di bagian sini. Saya perlu tahu yang untuk kepemilik entitas ini berapa. Karena saya tidak akan menghitung kepentingan pengendali. Yang saya lihat hanya owner of the company ini dapat berapa di sini. Nah, di sini biasanya teman-teman suka ngelihatnya langsung ke EPS. Saya tidak terlalu menyarankan langsung lihat EPS dulu. Ada alasannya, nanti saya kasih tahu di sini. Nah, sorry ya, terlalu lama. Jadi, saya tidak menyarankan menggunakan EPS langsung, tetapi disarankan lebih baik melihat laba ke pemilik perusahaan atau pemilik entitas. Itu akan hasilnya seperti ini. Tetapi kalau seandainya kita menggunakan EPS, dia harus menggunakan jumlah rata-rata tertimbang.
jumlah rata-rata trading bank ini dari satu periode ke periode lain, jika perusahaan itu menggunakan opsi buyback, maka jumlah di pasar yang beredar itu tentu akan menurun. Nah, ini akan sedikit bias karena bisa jadi perusahaan itu sebenarnya untungnya ya tetap gitu-gitu aja, tetapi kalau dia menggunakan opsi buyback itu dan dia mengurangi jumlah saham yang di bursa, otomatis sebenarnya EPS yang dihasilkan itu akan menjadi semu. Ya, ini jadi kita lebih harus hati-hati lagi. Tetapi ada satu perusahaan, saya lupa di tahun berapa, Agung Podomoro, ketika dia udah buyback, dia kurangin angka ini. Dia dianggap sebagai penghapusan saham. Nah, itu jauh lebih baik karena saya selalu melihat jumlah saham totalnya itu berapa. Kalau cuma buyback, dia jumlah rata-rata ini akan menjadi semu. Tetapi kalau ini dikurangin, itu akan lebih baik. Karena dia basicnya perusahaan itu dilihat dari jumlah lembar saham yang dihasilkan juga atau yang dicetak. Oke, saat ini setelah dari sini saya ngelihatnya ke cash flow. Karena gimana pun perusahaan ini saya harus tahu dulu. Jangan sampai kejadiannya seperti Aisyah. Laba-laba mendapat predikat the next Unilever but zong. Karena tidak ada pendapatan yang dicatatkan itu sesuai dengan labanya. Itu Aisyah yang dulu. Semoga Aisyah yang sekarang berbeda ya. Tapi tetap aja jual taruh. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini saya bagikan, ini adalah operation, ini adalah investment, ini adalah financing. Jadi saya akan melihat dari CFO, CFI, dan CFF. Nah, di sini karena udah terbagi menjadi 3, sungguh memudahkan kita juga untuk membaca. Sekarang saya akan mulai dari CFO. Oke. Nah, CFO ini saya ngelihat sampai di sini dulu ya. Saya garis dulu batasan yang saya lihat adalah sampai di sini dulu. Nah, saya lihat yang pertamanya itu yang ini dulu. Karena apa? Di sini udah terlihat yang namanya income itu dikurangin expenses, maka ada namanya cash flow. Adanya sales itu harus diikuti oleh cash. Ingat, perusahaan itu harus seperti ini. Jangan ada sales, no cash. Ini artinya bodong. Gak mungkin seperti itu. Itu yang harus diingat. Jadi, penerimaan kas yang income itu sebesar 10,5 triliun. Besar, tetapi sayangnya ini menurun. Menurunnya sekitar 14,87%. Di satu sisi ada penerimaan, harus ada pengeluaran. Pengeluaran itu dibayarkan ke kas kepada pemasok, supplier, dan karyawan. Expensesnya itu sekitar 8,66 triliun. Ini juga turun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. Turunnya sekitar 21,06%. Ya, nice. Expenses turunnya lumayan banyak. Jadi kita memang gak dijabarkan kenapa sih turun banyak ini. Ya, dugaan saya raw materialnya turun signifikan pada periode tersebut, atau gaji turun signifikan, tetapi kelihatan banget gaji nggak turun banyak ya tadi di catatan yang sebelumnya udah dibaca. Maka dugaannya yang muncul adalah raw material ini pada periode yang dicatat ini turun banyak harganya. Oke, sehingga akhirnya kas yang dihasilkan dari operasi ini, kas dari operasi itu naik 31,22%.
more income, more cash itu bagus ya. Yang tersisa 1,9 triliun yang tersisa. Lalu dari sini akan muncul namanya biaya-biaya bunga beban keuangan, bayar pajak juga di sini dicatat, restitusi juga ada dicatat. Kalau seandainya pengembalian dari Dirjen Pajak ya, kalau seandainya menang keberatan, maka akhirnya free cash flow dari operation, nggak bisa dibilang free dulu ya, dari cash flow operation itu menghasilkan 1,39 triliun. Ini meningkat signifikan sebesar 88,02%. Ini menjadi modal. Jadi lihatlah yang di sini. Makin naik, makin besar, berarti perusahaan ini makin generate cash. Carilah perusahaan yang seperti ini. Tapi cari yang konsisten juga. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian investasi. Angka ini jika lebih kecil dibanding sebelumnya, maka investasi yang dilakukan lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, seandainya angka di sini minusnya lebih besar dibanding sebelumnya, maka berarti perusahaan itu melakukan investasi di bisnisnya. Minus merepresentasikan itu adalah investasi, dan seandainya angka ini menjadi plus, artinya divestasi atau penjualan aset. Jadi kita harus paham dulu arti-artinya plus dan minus di sini. Oke, lalu cash flow investment setelah saya hitung itu turun 52,10%. Berarti appetite untuk investasi itu sangat turun. Nah, sedangkan cash flow untuk financing terlihat sekali ini di sini sebelumnya perusahaan melakukan pembayaran financingnya sebesar 249 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 membayar lebih besar, sampai 345% lebih. Lebih besar dibandingkan periode di tahun 2019. Ya, ini angka ini minus sekali lagi. Seandainya minus di financing, artinya perusahaan membayarkan, dan jika ini plus, berarti perusahaan mendapatkan pinjaman uang. Itu analoginya. Setelah sampai di sini, kita tinggal lihat summary-nya. Kenaikan kas bersih dan setara kas. Oke. Free. Sebentar ya. Free cash flow sama dengan CFO atau cash flow dari operation ditambah dengan CFI atau cash flow dari investment ditambah dengan CFF dari cash flow financing. Terlihat di sini tersisa adalah 42,68 miliar dari 1,3 triliun, tersisa hanya 42 miliar karena bayar utang lebih besar. Walaupun demikian, angka free cash flow-nya itu tetap meningkat 764%. Sebenarnya jangan terlalu terpaku pada persentasenya. Kalau 1 miliar ke 40 miliar ya itu juga gede itu angkanya. Jadi jangan terlalu terpaku pada persentasenya, tetapi lihat angkanya dulu. Habis itu kita next
kita bisa lihat di sini. Setelah dapat free cash flow, dia akan tambahkan ke dalam kas dan juga akan menambahkan pengaruh kurs mata uang asing di sini. Sehingga nanti yang dicatat di kas itu dan kas dan setara kas itu adalah hasil akhirnya di sini. Biasa ini ada di catatan 5 biasanya. Oke, setelah cash flow, sekarang saatnya kita masuk ke balance sheet atau neraca. Nah, di sini kita bisa ngelihat dulu pemahaman dasarnya. Jika tadi income dengan expenses, maka menjadi cash flow. Aset di sini dengan liability menjadi tinggal equity. Jadi seandainya ini dikurang, aset dikurangin liability menjadi equity. Saya fokuskan terlebih dahulu di total aset. Total aset baik yang lancar maupun tetap itu mengalami penurunan 4,67%. Jadi penurunan ini harus kita cek lagi alasannya apa. Apakah ada penurunan di hutang atau penurunan di equity. Lalu dari aset dia akan lari ke lancar dan tidak lancar. Biasa lancar itu yang gampang dilikuidasi atau gampang dicairkan dalam 1 tahun ke bawah, dan tidak lancar itu lebih susah dicairkan karena butuh waktu yang sangat lama. Dari aset yang lancar ini sendiri turun sebesar 7,64%. Sedangkan aset yang tidak lancar juga turun, tetapi nggak terlalu banyak, hanya 2,44%. Dari aset yang lancar, biasanya saya ngelihat pos catatan 5, pos catatan 7, 6, dan 7. 7 ini lebih ke piutang. Jadi saya selalu ngelihat 3 ini terlebih dahulu. Angka ini terlebih dahulu. Baru nanti sisanya saya lihat ke persediaan. Karena namanya manufaktur dia tentu harus ada persediaan. Nah, karena kita sekarang posisinya ada mau lihat di pos 5, maka saya akan lanjutkan ke halaman ini. Kas dan setara kas. Di sini kas dan setara kas, kita bisa lihat kas dalam rupiah ada sekitar 1,463 miliar. Dalam US dollar ya 181 juta. Banyakan ditaruh di rekening giro atau current account dan deposito berjangka. Oke. Rekening giro sendiri dijabarkan dia taruh di mana aja. Jadi kita bisa tahu dia taruhnya di BCA kah, atau di QNB atau bank yang lain. Yang penting jangan sampai bank bodong ya. Yang narik deposito aja nggak bisa, ntar kita repot. Begitu juga di deposito dan berjangka dan ongkol. Nah, di sini juga ketahuan dia taruh di bank mana aja. Rajin-rajin baca ini kita bisa tahu bank ini berelasi kemana aja itu keuangannya. Ini aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Oke, saya next aja. Ini yang terpenting sebenarnya. Oke. Yang namanya penjualan atau sales, saya ulangin lagi, yang namanya sales aja ya. Sales itu pilihannya antara 2, cash atau pakai term of payment. Jadi dalam namanya seller, hubungan seller dengan buyer ini saling keterikatan.
Nah, jadi ketika seller itu menjual sesuatu, buyer itu harus membayar. Nah, membayarnya itu antara cash atau enggak dia hutang. Di posisi seller, dia akan selalu mencatat piutang. Karena seller menjual ke buyer, dia harus ada mencatat piutang jika tidak langsung dibayar. Begitu juga di posisi buyer harus mencatat di laporan keuangannya sebagai utang karena dia nggak langsung membayar. Nah, jadi di sini kita harus pelajari dulu nih. Yang pertama dilihat itu bukan angkanya ini. Jangan lihat angkanya dulu, tapi lihat tahu dulu berapa lama sih TOP-nya. TOP atau Term of Payment. Term of Payment dari Gajah Tunggal ini memberlakukan 1 bulan sampai 6 bulan dan tidak ada bunga, no interest. Jadi kalau customer bayarnya telat, ya udah nasib. Itu dalam bisnis seperti itu. Nah, baru habis ini kita mau lihat dulu nih. Yang saya lihat karena perusahaan Gajah Tunggal ini punya banyak jenis mata uang dalam transaksinya, saya ngelihat di sini juga. Tapi saya mulai dari yang pertama dulu, yang A ini. Jadi perusahaan ini terkadang di laporan keuangannya itu dia akan jabarkan, dia itu mengklasifikasikan bisnisnya seperti apa. Karena Gajah Tunggal menjual ban, dia cuma mengklasifikasikan bisnisnya berdasarkan pelanggan itu menjadi 2 kategori. Salesnya itu ke pihak berelasi atau third party, atau pihak ketiga. Nah, dari pihak berelasi ini terlihat ya di sini naik 29,58%, sedangkan third party turun 25,55%. Ini kita bicara piutang ya, piutang bukan sales. Piutang dari Gajah Tunggal ke pihak berelasi naik 29,58%, sedangkan piutang dari third party menurun sebesar 25,55%. Di balancing ya ini angkanya, karena jumlah piutang tetap nggak terlalu beda jauh. Yang mengkhawatirkan sesungguhnya adalah di sini. Jika customer itu katakan 6 bulan mendapat term of payment 6 bulan, maka seandainya dia bulan kelima itu dia masih hitungnya belum jatuh tempo. Sedangkan kalau seandainya delivery, katakan nih Desember 2020 dia delivery, maka dengan TOP 6 bulan, maka customer itu bayarnya di Juni 2021. Katakan customernya sama ini gagal bayar, makanya di Juli 2021 baru dia masuk ke kategori sudah jatuh tempo. Jadi perusahaan ini bisa dibilang kayak sapi perah gitu, kasih uang gratis sampai 6 bulan. Ya mungkin marginnya tinggi kah, atau ya itu hanya manajemen yang bisa kasih tahu. Jadi selalu lihat seperti itu. Yang belum jatuh tempo itu sebanyak 62,78%, sedangkan yang sudah jatuh tempo mencapai 37,22% dari total piutang. Jadi duitnya ketahan lumayan lama ya, udah 7 bulan lebih ketahan sebesar 37,22%. Nggak dijabarkan lagi siapa yang ngutang sebanyak ini, nggak dijabarkan juga pihak relasi kah atau third party kah yang telat bayar. Saya jadi teringat Aisyah dari Joko Mogoginta, dulu direktur utamanya Aisyah atau TPS Food, sekarang udah dilengserkan ya karena kurang ajar. Beli perusahaan tapi dia nggak mau bayar.
Jadi piutangnya lama sekali. Oke, setelah itu saya ngeliatnya biasa di denominasi mata uang. Ternyata rupiah itu masih memegang banyak ya, sekitar 29%, tetapi tidak sebanyak US dollar. Jadi US dollar sendiri porsi penjualannya sekitar 69%. Sisanya sekitar 2% itu lain-lain. Oke. Jadi seandainya kalau pendapatan dalam bentuk US dollarnya lebih besar, mungkin itu masih bisa menolong ya. Seandainya untuk memitigasi biaya-biaya di Indonesia ataupun biaya-biaya pesan raw material yang bentuk dalam US dollar. Nextnya gampangnya lihat di sini persediaan. Di sini persediaan sih turun ya. Turun 27%. Turun di sini kalau terlihat sih banyak kan turun karena bahan bakunya nominalnya turun. Memang di periode kuartal 1 sampai kuartal 3 itu rata-rata perusahaan-perusahaan itu diuntungkan ya, manufaktur itu bisa mendapatkan material import yang sangat murah harganya. Karena awal-awal pandemi itu kan tiba-tiba shock di demandnya drop, supply-nya banyak. Beda sama sekarang. Di kuartal 4 itu sampai kuartal 1 ini aja demandnya banyak, supply-nya yang banyak turun. Demandnya meningkat tajam, supply-nya drop tajam, sehingga kebanyakan raw material itu naiknya minimal 50%. Saya sedang hadapin satu produk carbon black, itu salah satu material yang lumayan banyak dipakai oleh pabrik ban. Itu setiap hari itu harga berubah dari supplier China. Bahkan month to month basis dia naik minimal 10%. Katakan beli di November dibandingkan Desember udah naik 10%. Desember ke Januari naik lagi 10%. Sampai kapan ini terjadi kita masih belum tahu. Apakah nanti Gajah Tunggal akan mencatatkan keuntungan atau kerugian karena material cost-nya signifikan. Tetapi balik lagi, namanya apa yang terjadi di bisnis belum tentu terjadi di laporan keuangan secara langsung, begitu juga di bursa saham. Jadi bursa saham kalau katanya kreatif trader udah 2.0, terserah bandar mau bawa kemana, suka-suka aja. Oke, lalu setelah ini biasanya saya langsung ngelihatnya di liabilitas. Di liabilitas itu poin-poin yang saya lihat itu banyakan itu adalah utang jangka pendek ke bank, utang usaha karena dia harus bayar ke supplier, utang, lalu di sini saya nggak terlalu concern kayak utang pajak dan lain-lain karena saya anggap porsi terbesar utang itu ada lari ke sini. Dan juga tentunya ada liabilitas jangka panjang yang udah mau jatuh tempo dalam waktu setahun ini, cukup besar di sini. Tapi sebelumnya saya mau lihatnya di sini tuh totalnya. Liabilitas ini turun nggak terlalu banyak, 6,81%. Tetapi liabilitas jangka pendek cukup lumayan banyak, 12,54%. Ini disumbang karena ada penurunan utang jangka panjang ke bank maksud saya. Yang cukup banyak utang jangka pendek bank itu turun 40,62%, cukup banyak turunnya. Di sini juga kita bisa melihat utang usaha.
utang usaha, utang ke supplier itu turun 25,16%. Lalu kita di sini bisa ngelihat nih, utang ini ada dicatat di pos 16. Jadi silakan nanti kita lihat di pos 16. Begitu juga nanti di sini kita bisa lihat juga ini utang yang sebenarnya dalam jangka panjang tetapi udah mau jatuh tempo justru mau naik ini. Naik sebesar 28%. Utang jangka panjang yang sudah mau jatuh tempo less than 1 years itu naik 28,18%. Jadi tentunya Gajah Tunggal harus menyiapkan dana untuk membayar lebih untuk case ini. Oke, kita bisa lihat di pos 16. Pos 15 dan pos 16. Jadi untuk utang usaha karena beli dari supplier makanya dengan tempo, makanya jadi Gajah Tunggal mempunyai utang Gajah Tunggal ke utang usaha itu kan turun. Utang usahanya turun 25,16%. Sekali lagi, apakah harga materialnya turun atau tidak, kita harus menganalisa kembali. Tapi di sini pastinya nggak terlalu jelas. Yang pasti pembelian dalam bentuk rupiah itu lebih banyak utangnya, 57,57%. Jika dengan USD hanya 39,49%. Kita bisa lihat dari sini. Terlihat di sini juga pemasok dalam negerinya lumayan banyak. Entah katakan dia beli kimia, katakan beli karet alam, intinya semua masuk ke sini. Pemasok dalam negeri yang menggunakan rupiah. Angkanya pun gak terlalu jauh beda dengan yang di sini. Oke. Kira-kira seperti itu dulu gambarannya dari bacaannya laporan keuangan. Jika ada yang kurang jelas, boleh nanti kita saling sharing lagi. Dan sekarang saya mau masuk ke sini. Biasa di penutup Instagram saya selalu ada sedikit sharing di bagian sini. Oke. Jadi gambaran aja terlebih dahulu. Saya biasanya melihat itu yang ini, current price to book value. Itu yang menceritakan bahwa perusahaan ini simple dari accountingnya itu dia under value atau tidak. Less than 1 itu under value, more than 1 itu over value. Katakan seperti itu yang paling basic. Tetapi kita perlu melihat lebih jauh lagi, karena pasar biasanya menghukum satu perusahaan dengan over value ataupun under value. Itu tentu pasti ada alasan yang pendukung dari bisnisnya. Oke, pertama yang biasa saya lihat adalah di sini. Kedua juga ada PEG ratio, tapi saya juga lihat dua ini. Gak kalah penting itu sebenarnya ini.
saya selalu melihat dua ini yang penting. Ini sedikit banyak kalau seandainya kayak gini, saya menganalogikan ini perusahaan harus menggunakan leverage atau hutang yang lebih besar gitu, sehingga kalau something goes wrong ya akan sangat celaka buat saya, akan sangat berbahaya buat saya. Oke. Nah, ini juga kalau seandainya mau tahu, di sini juga kita bisa lihat current book value per share. Oh ya, ngomong-ngomong ini saya menggunakan Stockbit Pro, tidak ada endorse, sayanya biasa menggunakan ini untuk lihat rasio. Kalau di versi browser yang bisa support desktop site itu. Kalau yang di versi Stockbit di handphone, kadang-kadang dia nggak terlalu enak gitu dilihatnya, terlalu simple gitu. Oke. Jadi gambarannya untuk saat ini bisa kita lihat, untuk saat ini dengan harga 800-an ini market cap-nya baru 2,8 triliun, jauh sekali dengan equity-nya. Makanya ada orang yang bilang ini undervalue, ya bisa dikatakan undervalue, cuma belum tahu benar undervalue atau tidak kalau ngelihat kinerjanya, karena ini lanjutannya ya. Saya juga suka melihatnya yang di sini, tapi karena ini TTM kadang-kadang agak-agak rancu gitu. Oke lah, simpel aja, kamu bisa lihat di RTI, ROA, ROE. Jadi seberapa pintar manajemennya itu mengolah uangnya itu bisa lihat dari sini. Makin tinggi ya makin bagus, makin efisien perusahaan itu, makin cerdas. Makin rendah ya makan gaji aja lah. Oh gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat cash conversion cycle. Maksudnya apa? Itu dari penjualan itu kapan masuknya. Dari penjualan sampai akhirnya kas itu masuk itu selama dihitung secara otomatis oleh Stockbit itu sekitar 110 hari lah, which is berarti hampir 4 bulan plus minus lah, saya bulatkan di 4 bulan. Jadi bayangkan lah, dalam bisnis memang kadang-kadang pahitnya seperti itu, gak seenak orang trading ya. Oke, next. Di sini kalau di Stockbit desktop kita bisa memang melihat itu antara net income sama revenue. Saya nggak terlalu menyarankan langsung lihat net income, karena net income itu banyak yang bisa rancu. Bisa jadi ada pendapatan lain-lain yang melonjak signifikan, atau pendapatan bunga yang melonjak signifikan, katakan seperti Rals. Hidupnya itu bukan dari jualan, tapi malah hidupnya dari bunga bank ya. Saking gak ada bisa kerjanya, hidupnya dari bunga bank. Itu Rals atau Ramayana. Next. Nah, ini untuk gambaran. Jadi saya suka menggunakan fitur Stockbit yang bagus ini, namanya Fundachart. Di Fundachart itu saya cuma menggunakan seperti ini aja, paling simple. Saya pakai indikatornya adalah harga minus PVV, standard deviation, minus PVV, minus 1 PVV, minus 2 PVV, ada min atau rata-rata, ada plus juga di sini, ada ini plus 1, ini plus 1, ini plus 2, ini min 1, min 2. Oke, jadi nanti dikasih tahu nih rentangnya. Ini berdasarkan penilaian pasar ya, bukan yang nilai intrinsik. Jadi harus dibedakan, apa yang kamu beli di perusahaan itu hanya bisa
diapresiasi atau tidak oleh pasar itu jadi dalam bentuk harga. Saya ulangin ya. Jadi apapun yang kamu beli itu adalah secari kertas yang dibilangnya itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Tetapi masalahnya kan bukan berarti kamu belinya dalam harga 100 tapi kamu menilainya 1000, otomatis orang harus beli 1000. Nggak bisa kayak gitu juga. Makanya pasar itu yang menentukan. Kadang-kadang ada pasar yang terlalu meremehkan, makanya kalian bisa dapat harga saham yang bagus. Kadang-kadang pasar itu adalah terlalu memuji, makanya kamu dapat harganya terlalu mahal. Katakan seperti ini harganya nggak masuk akal buat saya. Katakan Polax itu juga sama. Jadi oke, balik lagi. Jadi Fundachat ini punya fitur seperti ini, dia bagus banget. Dia bisa kasih tahu kamu range-nya, dia bisa kasih tahu kamu harganya berapa, dia bisa kasih tahu kamu juga kira-kira rata-ratanya di berapa selama ini penghargaannya. Jadi penghargaan setelah dihitung rata-ratanya itu kira-kira 0,46, maka kalian tinggal pikir aja kalian mau belinya di titik mana. Ya syukur-syukur bisa belinya di sini. Ini berarti kan udah 0,2 mendekati sangat murah lah itu. Oke. Nah, ini mungkin nanti kalau teman-teman yang teknikal bisa kasih tahu saya juga atau bisa koreksi kalau saya salah. Saya juga nggak terlalu ahli teknikal, tetapi yang saya tahu adalah kalau di atas 200, ini 200, ini 60, 20, namanya udah di atas 200 adalah bullish. Jadi tinggal dimanfaatkan aja trennya. Oke, kira-kira demikian video saya. Jika ada yang salah tolong dikoreksi. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.